Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Asal-usul Reok Ponorogo, cinta, amarah, dan pertarungan takdir. Pernahkah kalian menyaksikan tarian Reok Ponorogo yang gagah dengan topeng singa raksasa berhias burung merak di atasnya? Di balik gemuruh musik kendang, teriakan warok, dan lenggak-lenggok jathil, tersimpan kisah cinta, pengkhianatan, dan pertarungan antara dua raja sakti yang melibatkan pusaka gaib serta hewan berkepala dua. Inilah kisah legendaris yang membuat siapapun tak sanggup berhenti hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat legenda Nusantara. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini, kita akan menelusuri asal-usul Reok Ponorogo, sebuah kesenian megah yang lahir dari kisah cinta dan pertarungan dua raja sakti. Cerita ini berasal dari masa kejayaan Kerajaan Kediri, sebuah kerajaan besar yang menjadi pusat kebudayaan Jawa kuno. Disinilah seorang putri cantik memulai bab pertama kisah panjang penuh cinta, syarat mustahil, dan perebutan yang berakhir pada lahirnya sebuah kesenian megah. Di tengah gemerlap istana Kediri, terdapat seorang putri yang kecantikannya sulit disandingkan. Dialah Dewi Songgolangit, perempuan berwajah ayu dengan sorot mata teduh, rambut panjang berkilau bagai sutra, serta tutur kata halus yang menyejukkan siapapun yang mendengarnya. Ia bukan hanya cantik, melainkan juga bijaksana dan terampil dalam menata kerajaan. Maka tak heran bila banyak raja mendengar kabar tentang dirinya dan jatuh hati bahkan sebelum sempat melihat wajahnya secara langsung. Kecantikan Songgolangit tersebar ke seluruh penjuru Nusantara. Para utusan kerajaan berdatangan membawa persembahan emas, perak, kuda, dan batu mulia. Setiap raja mengirimkan lamaran, berharap bisa menjadikannya permaisuri. Namun, Songgolangit menolak dengan halus, karena ia tak mau menikah hanya berdasarkan kekuasaan. Baginya, cinta dan kesetiaan lebih berarti daripada sekadar tahta. Di antara para pelamar itu, ada dua raja besar yang paling menonjol. Yang pertama adalah Raja Klono Sewandono dari Kerajaan Bantarangin, seorang raja muda gagah perkasa yang terkenal sakti. Ia memiliki pusaka sakti bernama Pecut Samandiman, cambuk gaib yang mampu meruntuhkan pohon besar hanya dengan satu kali kibasan. Klono Sewandono bertekad meminang Songgolangit, karena percaya hanya dirinya yang pantas mendampingi putri jelita itu. Pelamar kedua datang dari arah selatan, yaitu Singo Barong, penguasa kerajaan Lodaya. Ia bukan raja biasa, melainkan seorang penguasa sakti yang setengah manusia setengah singa. Tubuhnya besar, wajahnya menyerupai singa dengan surai lebat, dan bulu merak bertengger gagah di punggungnya. Meski menakutkan, ia tetap ingin menjadikan Songgolangit sebagai permaisurinya, sebab percaya bahwa kecantikan putri Kediri hanya pantas dimiliki oleh penguasa paling kuat. Namun, Dewi Songgolangit menyadari bahwa memilih salah satu dari mereka bisa menimbulkan perang besar. Maka dengan kecerdikan seorang putri bijak, ia mengajukan syarat mustahil kepada semua pelamarnya. Dengan suara yang lantang namun penuh wibawa, ia berkata, "Barang siapa yang ingin mempersuntingku, harus menghadirkan sebuah pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia ini. Pertunjukan itu harus menampilkan tontonan luar biasa, termasuk makhluk berkepala dua yang belum pernah dilihat manusia." Syarat itu membuat seluruh ruangan hening. Para bangsawan terdiam, para utusan saling pandang dengan wajah kebingungan. Bagaimana mungkin menghadirkan tontonan yang tak pernah ada? Bagaimana menciptakan hewan berkepala dua? Namun bagi Songgolangit, inilah cara agar ia tidak sembarangan memilih pasangan, sekaligus menguji kesungguhan para pelamarnya. Maka dimulailah persaingan besar. Klono Sewandono dengan pusaka sakti dan keberaniannya, serta Singo Barong dengan kesaktiannya yang menyeramkan, sama-sama bertekad untuk memenuhi syarat mustahil itu. Dari sinilah, benih pertarungan besar tertanam, dan takdir mulai merangkai kisah menuju lahirnya Reok Ponorogo. Setelah syarat Dewi Songgolangit diumumkan, kabar itu menyebar ke seluruh kerajaan Nusantara. Banyak pelamar menyerah, merasa tak mungkin bisa memenuhi permintaan itu. Namun,
Klono Sewandono justru menyambut tantangan itu dengan hati yang menyala-nyala. Ia yakin bahwa cinta bukan sekadar kata-kata, melainkan pengorbanan dan bukti nyata. Di ruang pertemuan Istana Bantarangin, Klono Sewandono memanggil Patih Bujangganong, seorang patih cerdas yang terkenal lincah, jenaka, namun memiliki otak yang tajam dalam menyusun siasat. Bujangganong adalah orang kepercayaan sang raja. "Patihku," katanya, "Dewi Songgolangit meminta tontonan sakral. Kita harus menghadirkan penari, warok, prajurit kuda, dan seekor hewan berkepala dua. Aku yakin dengan pecut Samandiman, kita bisa mewujudkan sebagian dari itu." Bujangganong mengangguk sambil tersenyum licik. "Baginda benar. Dengan cambuk pusaka pecut Samandiman, Baginda bisa memanggil kekuatan gaib. Kita bisa menciptakan tontonan baru. Barisan penari kuda yang gagah, warok perkasa, dan musik sakral pengiring. Itu akan jadi pertunjukan yang belum pernah ada di dunia." Kata-kata itu membuat Klono Sewandono tersenyum puas. Ia tahu, pusaka itu bukan sekadar cambuk, melainkan alat pemanggil kekuatan alam yang mampu mengguncang bumi dan membangunkan roh-roh penjaga. Malam itu, Klono mencoba pecut Samandiman. Sekali cambuk diayunkan, suara petir menggelegar, langit bergetar, dan angin kencang bertiup. Dari kilatan cahaya, bayangan singa gagah muncul, dihiasi bulu merak indah yang mengembang di punggungnya. Semua orang yang menyaksikan terperanjat, makhluk itu seolah punya dua kepala, kepala singa dan kepala merak. Namun sayang, makhluk itu hanya bayangan gaib yang muncul sesaat. Begitu cahaya meredup, singa merak itu lenyap seperti ilusi. Klono terdiam, wajahnya tegang. Ia berhasil menciptakan tontonan agung. Tapi syarat hewan berkepala dua masih belum bisa benar-benar diwujudkan. Bujangganong mencoba menenangkan sang raja. "Baginda, jangan berkecil hati. Kita sudah hampir memenuhi semua syarat. Tinggal satu yang masih belum nyata, hewan berkepala dua. Kita hanya butuh waktu dan kesaktian lebih besar." Klono mengangguk pelan. "Benar, patihku. Pertunjukan sakral sudah siap. Tinggal satu kekurangan. Maka, latihan besar dimulai. Penari kuda berbaris, warok-warok sakti bersiap, musik gamelan sakral mengiringi. Pertunjukan baru itu perlahan terbentuk, hampir sempurna. Tetapi satu hal tetap menjadi ganjalan. Hewan berkepala dua masih belum bisa dihadirkan secara nyata. Dan tanpa disadari Klono, dari jauh, Singo Barong sudah mengetahui kelemahan itu dan bertekad menjadikannya celah untuk merebut Dewi Songgolangit. Di kejauhan, di dalam hutan lebat kerajaan Lodaya, Singo Barong duduk bersila di gua pemujaannya. Tubuhnya gagah, wajahnya garang dengan mata menyala merah. Berita tentang syarat Dewi Songgolangit sudah sampai ke telinganya. Ia tertawa bergemuruh, suaranya mengguncang dinding gua. Jadi, Dewi Songgolangit hanya akan menerima pria yang mampu menghadirkan tontonan sakral dan hewan berkepala dua, gumamnya. "Hahaha, itu syarat yang mustahil. Dan jika ada yang bisa melakukannya, hanya aku, Singo Barong, penguasa Lodaya." Tangannya mengepal, cakarnya yang besar menghantam batu di depannya hingga hancur berkeping-keping. Kebencian dalam dadanya bukan hanya pada syarat itu, melainkan juga pada nama Klono Sewandono yang disebut-sebut berani menerima tantangan. Beberapa prajurit Lodaya datang melapor, "Paduka, kami mendengar bahwa Raja Klono Sewandono sudah mulai mempersiapkan pertunjukan sakral. Ia melatih penari kuda, mengumpulkan warok, dan menggunakan pusaka cambuknya untuk memanggil makhluk gaib." Singo Barong terdiam sejenak, kemudian mendengus. "Jadi bocah itu menggunakan pusaka cambuknya. Tapi aku tahu, ada satu syarat yang belum bisa ia penuhi. Hewan berkepala dua. Itu celahnya. Itu kelemahannya." Dengan kesaktiannya, Singo Barong memanggil roh-roh penghuni hutan Lodaya. Dari balik pepohonan, muncul bayangan binatang buas, harimau, serigala, dan burung raksasa. Mereka melingkar, menunduk hormat pada tuan mereka. "Aku akan menciptakan tontonan yang lebih hebat, lebih menyeramkan dari Klono Sewandono," kata Singo Barong. "Dan aku akan menghadang jalannya. Ia tidak akan pernah sampai ke Kediri dengan syarat yang lengkap."
Di dalam hatinya, Singo Barong tidak hanya ingin menang dalam sayembara, tapi juga ingin mempermalukan Klono Sewandono di hadapan Dewi Songgolangit. Baginya, cinta adalah soal harga diri dan kekuasaan. Tak ada yang lebih memuakkan daripada melihat seorang raja muda dari Bantarangin berani menyainginya. Maka dimulailah persiapannya. Singo Barong melatih pasukan lodaya, mengerahkan kekuatan gaib untuk menciptakan tontonan menakutkan. Di tangannya, kekuatan kegelapan berubah menjadi tarian liar binatang buas. Ia yakin, meski Klono Sewandono mampu memukau dengan cambuk pusakanya, ia sendiri akan menggetarkan dunia dengan pertunjukan kekuatan liar. Namun kebencian yang begitu dalam membuat Singo Barong buta. Ia tidak tahu, semakin besar amarahnya, semakin kuat pula pecut Samandiman milik Klono Sewandono menyerap energi untuk kelak digunakan melawannya. Takdir sedang menyiapkan panggung besar. Pertunjukan sakral yang akan lahir dari cinta dan kebencian, dari terang dan kegelapan. Sejak saat itu, bayangan Singo Barong mulai menghantui langkah Klono Sewandono. Setiap gerakan, setiap latihan, setiap semedi dengan pecut Samandiman, selalu ada mata yang mengintai dari kejauhan. Dan ketika saatnya tiba, Singo Barong akan menghadang, memastikan bahwa hewan berkepala dua tidak pernah benar-benar hadir di dunia. Rombongan besar berangkat dari Bantarangin dengan penuh keyakinan. Barisan penari kuda berderap dengan irama gamelan, para warok gagah berjalan di samping mereka, dan di depan barisan, Klono Sewandono menunggang kuda putihnya dengan cambuk pusaka pecut Samandiman di tangan. Tujuannya hanya satu, mempersembahkan pertunjukan sakral kepada Dewi Songgolangit di Kediri. Namun tanpa mereka sadari, dari balik hutan lebat yang membatasi perbatasan, Singo Barong tengah mengawasi. Tubuhnya disamarkan kabut gaib, matanya menyala merah menembus gelap. Di sekelilingnya, para prajurit lodaya merayap senyap, mengintai setiap gerakan rombongan Bantarangin. Bujang Ganong yang berjalan di sisi sang raja mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Angin berhembus dingin, dedaunan berguncang meski tak ada hewan yang lewat. Ia mendekat ke Klono Sewandono dan berbisik, "Baginda, ada mata-mata yang mengawasi kita. Saya bisa merasakannya." Klono Sewandono menoleh, matanya tajam menatap ke arah hutan. Ia tak melihat apa-apa, tapi nalurinya sebagai raja dan pendekar sakti membuatnya percaya pada firasat patihnya. Ia mengangkat cambuk pusaka, lalu sekali ayunan terdengar suara petir menggema, membuat langit bergetar. Dari kejauhan, Singo Barong menyeringai. Ia tahu Klono mulai curiga, tapi itu justru bagian dari permainannya. Dengan sihir gaibnya, ia mengirimkan bayangan binatang buas melintas di sekitar rombongan. Harimau, serigala, bahkan burung hitam raksasa. Semua hanyalah ilusi, namun cukup untuk menebar rasa gentar. Bujang Ganong segera maju ke depan, tubuhnya lincah. Dengan gerakan akrobatik, ia menangkis ilusi itu sambil berteriak, "Jangan takut, itu hanya bayangan gaib. Baginda, tetaplah memimpin barisan, saya yang akan menghalau tipu daya ini." Meski ilusi berhasil dipatahkan, Klono Sewandono merasa semakin yakin. Singo Barong sedang mengintai. Suasana rombongan menjadi berat, tiap langkah terasa diawasi. Jalan menuju Kediri bukan lagi sekadar perjalanan, melainkan awal dari medan peperangan. Di sisi lain hutan, Singo Barong memandang puas. Bagus, biarlah mereka merasa kuat. Tapi sebelum mereka tiba di Kediri, aku akan menghadang. Di perbatasan inilah pertunjukan mereka akan runtuh, dan Dewi Songgolangit akan tahu siapa penguasa sejati. Langkah Klono Sewandono semakin mendekati Kediri, namun bayangan gelap terus mengiringi. Pengintaian Singo Barong sudah menjadi ancaman nyata, dan semua orang tahu, pertarungan besar kini tak lagi bisa dihindari. Pertemuan yang sudah lama ditakdirkan pun akhirnya tiba. Di sebuah hutan yang bernama Alas Roban, pasukan Klono Sewandono berbaris gagah dengan sorak semangat. Dari kejauhan, terdengar derap langkah ribuan prajurit Singo Barong yang mengguncang tanah. Udara mendadak pengap, disertai aroma anyir yang membuat bulu kuduk berdiri. Inilah saat di mana dua penguasa besar akan membuktikan siapa yang pantas meminang Dewi Songgolangit. Singo Barong maju ke tengah gelanggang, tubuhnya menjelma seekor singa raksasa dengan bulu emas menyala dan mata merah membara. Di atas kepalanya,
merak raksasa mengepakkan sayap biru hijau yang bercahaya, seolah menyatu dengan tubuh sang Raja Lodaya. Suara aumannya memekakan telinga, membuat pasukan Klono bergidik. Inilah sosok jelmaan gaib yang akan menjadi penghalang terakhir bagi Klono Sewandono. Klono Sewandono melangkah maju, menggenggam pusaka pecut Samandiman yang diwarisi dari leluhur. Dengan satu cambukan saja, petir menyambar dari langit, membelah awan dan menyinari gelanggang. Suara cambukan itu menggetarkan bumi, mematahkan pohon-pohon di sekitarnya. Pati Bujangganong dan pasukan Bantarangin bersorak memberi semangat. Namun mereka tahu pertarungan ini bukan sekadar adu fisik, melainkan adu kekuatan supranatural yang menentukan nasib dua kerajaan. Pertempuran pun dimulai. Singo Barong menerjang dengan auman maut, cakarnya menghantam tanah hingga menciptakan kawah kecil. Klono Sewandono memutar pecut Samandiman dan menghempaskan cambukan sakti. Dentuman hebat terjadi, seolah dua gunung bertabrakan. Dari benturan itu, lahirlah ilusi gaib, sosok singa dengan kepala merak yang menari di udara. Para prajurit terperangah melihat wujud aneh tersebut, seolah menyaksikan awal dari sesuatu yang kelak menjadi warisan budaya besar. Serangan demi serangan silih berganti. Klono Sewandono jatuh bangun, namun keberanian dan pusaka yang ia miliki membuatnya terus bertahan. Singo Barong makin murka, mengerahkan seluruh kesaktiannya untuk menelan lawan. Namun setiap cambukan pecut Samandiman mengoyak energi gaib itu dan melahirkan simbol-simbol mistis. Wajah raksasa, merak berjambul, dan singa dengan mahkota bulu. Dari pertarungan dahsyat inilah, lahir gambaran sakral yang kelak diwujudkan dalam topeng raksasa Reok Ponorogo. Pertarungan itu tidak hanya meninggalkan luka dan kelelahan, tapi juga menciptakan warisan. Pasukan kedua belah pihak tersadar bahwa mereka sedang menyaksikan lahirnya sesuatu yang lebih besar dari sekadar perebutan cinta, yakni sebuah pertunjukan sakral yang akan dikenang sepanjang masa. Suara cambukan, gemuruh auman, dan gerakan merak yang gemulai seolah bersatu menjadi satu tarian. Itulah awal mula kesenian yang kelak dikenal sebagai Reok Ponorogo. Asap masih mengepul dari tanah pertempuran. Klono Sewandono berdiri terengah, pecut Samandiman tergenggam erat di tangannya. Singo Barong telah roboh, tubuh jelmaannya lenyap di telan tanah Lodaya, meninggalkan wujud berbentuk singa dan merak yang menyatu. Dari sinilah, terwujud syarat terakhir yang selama ini dianggap mustahil, hewan berkepala dua. Syarat Dewi Songgolangit kini sempurna. Kabar kemenangan itu segera dibawa Pati Bujangganong ke kerajaan Kediri. Ia menggambarkan dengan penuh semangat bagaimana Klono Sewandono berhasil menciptakan tontonan baru. Tarian prajurit gagah, iringan musik gamelan yang menggelegar, dan puncaknya sosok singa dengan hiasan merak yang menakjubkan. Raja Kediri dan Dewi Songgolangit mendengarnya dengan mata berbinar. Apa yang selama ini dianggap mustahil, ternyata benar-benar terwujud. Hari pernikahan pun tiba. Kerajaan Kediri dipenuhi tamu dari berbagai negeri, penasaran dengan tontonan yang dijanjikan. Saat gamelan bertalu, pasukan penari dengan gerakan gagah memasuki lapangan. Bujangganong tampil lincah sebagai penari jenaka, disambut tawa dan decak kagum. Dan akhirnya, puncak pertunjukan muncul. Barongan raksasa dengan wajah singa garang, dihiasi bulu merak yang mengembang indah di atasnya. Suasana hening berubah menjadi riuh sorak-sorai. Dewi Songgolangit meneteskan air mata haru. Syarat yang ia ajukan untuk memuji ketulusan dan kecerdikan akhirnya terpenuhi. Ia pun menerima lamaran Klono Sewandono dengan hati ikhlas. Namun lebih dari sekadar pernikahan, yang lahir hari itu adalah seni pertunjukan sakral. Tarian prajurit, musik gamelan, humor Bujangganong, dan puncaknya wujud Singo Merak. Inilah awal mula kesenian yang kelak dikenal sebagai Reok Ponorogo, lahir dari cinta, keberanian, dan pertarungan. Seiring berjalannya waktu, pertunjukan itu tidak hanya menjadi tontonan pernikahan semata, tetapi diwariskan dari generasi ke generasi. Reok Ponorogo menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan keagungan budaya. Setiap cambukan pecut Samandiman, setiap gerakan tarian, dan setiap bulu merak yang mengembang menyimpan kisah panjang antara cinta, persaingan, dan kekuatan gaib. Hingga kini, Reok Ponorogo tetap hidup, menjadi kebanggaan tanah Jawa dan warisan dunia. Demikianlah akhir kisah legenda asal-usul Reok Ponorogo.
dari cinta Dewi Songgolangit, keberanian Klono Sewandono, dan kegagahan Singo Barong, lahirlah seni yang abadi. Semoga kisah ini memberi pelajaran tentang tekad, keberanian, dan penghargaan pada budaya. Jangan lupa untuk terus mendukung karya-karya budaya Nusantara agar tetap hidup sepanjang masa. Jika kamu menyukai kisah ini, bantu kami untuk terus menyebarkan warisan budaya Indonesia dengan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan jangan lupa subscribe, karena masih banyak legenda luar biasa yang akan kita gali bersama. Sampai jumpa di kisah legenda selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.